Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau memang sudah siap untuk belajar, sebelumnya mari kita sama-sama untuk berdoa. Nanti ikuti ya, yang akan dipandu oleh Bapak. Baik, Pak. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma nafi'a. Rabbi zidni ilman nafi'a. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sebagaimana apa yang telah kita persiapkan pada KBM hari ini atau kegiatan belajar Maghrib hari ini. Tentunya semuanya sudah dipersiapkan? Itu akan membahas tentang kalau di buku paket e-book saya ambil ini tepatnya di bab 1 ya. Tapi kalau di paket buku paket dari sekolah yaitu berada di bab apa tuh? Bab 3. Bab 3 ya, bab 3. Oleh karenanya baik kalau begitu sebelum untuk sistem belajar hari ini adalah yaitu apa namanya? Presentasi dengan cara berdiskusi. Ya, sebelum karena memang ini akan presentasi kemudian berdiskusi dengan cara berdiskusi dipersiapkan untuk berapa kelompok? 5 kelompok dengan tugasnya masing-masing akan kita bahas. Oleh karenanya sekarang mari kita persiapkan untuk bagi kelompok dahulu kelompokan. Duduknya, Pak. Duduknya. Silakan. Baikkan. Supaya jangan terlalu rapat ya. Jangan terlalu rapat. Mulai dari kelompok 1 sini. Berapa orang? Kelompok 12 ini. 3 tengah. Kemudian 4, 5, kanan kiri. Ya. Kenapa? Supaya kelihatan kelompoknya. Rani ya? Ya. Rani sakit. Kemudian Agiat sakit. Agiat. Sampai tuh Lestiana sakit juga. Mulai saja untuk penampilan kelompok 1. Silakan. Ya.
Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammadil Putra Idina sebagai moderator dan teman saya Sofia Amalia, saya Zahara, saya Duifa, Saya Aban. di sini kami akan mempresentasikan tentang tanda-tanda hari kiamat. Pengertian hari akhir. Pengertian hari kiamat dalam Islam yaitu peristiwa akhir dari seluruh kehidupan dengan hancurnya seluruh alam semesta beserta makhluk yang hidup. Tidak ada satupun makhluk yang tahu atau meramalkan waktu hari kiamat akan terjadi. Dalam Quran surah An-Naba, Allah menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat mulai dari ayat 17 sampai 20 yang akan dibacakan oleh Zahara. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fadli kana miqata Inna yaumal Inna yaumal fadli kana miqata yauma yunfaqu Fadli atau Fasli? Coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfahu fi suri fatuna afwaja wa futihatis sama ufakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saroba, yang artinya sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang ke berkelompok-kelompok dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morgana lah ia. Terus selanjutnya ada meskipun tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan datang hari kiamat, ada beberapa hal yang menandai bahwa manusia saat ini tengah berada di akhir zaman atau yang dikenal dengan sebutan asyrah. Dan kejadian tersebut terjadi sekali maupun berulang-ulang. Berikut adalah tanda-tanda hari akhir zaman. Yang pertama itu ada muncul Dajjal, terus yang kedua ada munculnya Imam Mahdi, yang ketiga ada turunnya Nabi Isa, yang keempat itu ada munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yang kelima itu terbitnya matahari dari barat, yang ketujuh itu ada munculnya asap yang mematikan atau bisa disebut juga dengan duhon. Yang pertama ada munculnya Dajjal. Kemunculan atau keluarnya Dajjal merupakan tanda kiamat besar akan segera tiba, yang dimulai pada saat kaum muslimin sedang memiliki kekuatan besar, dan keluarnya dia adalah untuk mengalahkan kekuatan tersebut. Yang kedua ada kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang telah muncul pada akhir zaman ini. Mereka disahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Pastikan bumi berputar ke arah sebaliknya. Bumi diyakini menuju pembalikan arah medan magnet dan munculnya asap yang mematikan atau duhan. Duhan adalah asap atau kabut tebal. Bacanya dukhon ya. Dukhon. Dukhon adalah asap atau kabut tebal sebelum serangan hari kiamat.
Awan asap akan menutupi dunia, bertahan selama 40 hari 40 malam. Dukhon terjadi pada fase keempat, fase di mana umat Islam dipimpin oleh pemimpin diktator. Tentang tanda-tanda hari akhir. Mari kita sama-sama saksikan video tentang tanda-tanda hari kiamat besar yang perlu diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Selama beribu-ribu tahun lamanya manusia telah hidup di dunia. Zaman telah berlalu dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hidup manusia. Sebagian muslim meyakini bahwa manusia saat ini tengah hidup di akhir zaman dan hari kiamat atau hari akhir dibangkitkannya manusia akan segera tiba. Meskipun tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat Islam tentunya harus mengimani hari akhir atau hari kiamat tersebut karena pada hari tersebut manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan dihisab amal perbuatannya. Hari kiamat atau yang dikenal dengan hari akhir zaman atau yaumul akhir adalah hari di mana umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditimbang amal perbuatannya. Dan berikut adalah tanda-tanda hari kiamat besar yang perlu diketahui. Namun sebelum lanjut, mari bersama Tabasya dengan cara klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila orang-orang melihat hal ini, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi. Iman seseorang yang memang mana akan mengambil nafas orang-orang kafir, sehingga mereka hampir tercekik, sedangkan bagi orang-orang mukmin seperti mengalami pilek. Kabut ini berlangsung di bumi selama 40 hari. Munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Keluarnya binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih, yang dimana bahasa itu dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Binatang atau dabah ini muncul di akhir zaman saat manusia telah mengalami kebobrokan, di mana Al-Masih Dajjal. Dinamai Al-Awwar Ad-Dajjal karena dia buta sebelah matanya yang kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang menimpa orang-orang di akhir zaman. Al-Awwar Ad-Dajjal tidak hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan dia juga mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ya'juj Ma'juj merupakan kabilah dari keturunan Yafits bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain jebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Tadi presentasi dari kelompok kami. Sekarang ada sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya soal kelompok yang kami buat? Untuk setiap kelompok perwakilan minimal ya satu orang aja dahulu, namun itu perwakilan, tapi rembuk aja dulu apa yang harus dipertanyakan dari setiap penampilan tadi ya, diantaranya apa gitu ya. Silakan dipersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita sekarang buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ya, nanti dulu. Baik, tekniknya digilir aja dulu supaya tertib ya pertanyaannya. Mulai dari kelompok 2, 3, 4, 5 begitu. Silakan untuk kelompok 2-nya mana? Nah ini kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Silakan. Apakah di padang mahsyar itu kita tuh
kenal sama orang lain atau nggak saling mengenal sama orang lain. Terus juga kayak kita sama satu keluarga itu nggak kenal nggak. Oh, iya. Oke, pertanyaan kita tampung. Selanjutnya kelompok 3. Pertanyaannya kelompok Tadi kan fase di mana umat Islam dipimpin oleh pemimpin diktator. Apa yang dimaksud diktator? Oke, pertanyaan dari kelompok 3 kita tampung. Kelompok? Ya, silakan kelompok 4. Selanjutnya kelompok 4. Apa yang bisa menyelamatkan kita dari Yajud dan Majud? Apa Yang bisa menyelamatkan kita dari ya. Kelompok terakhir. Ya. Sebutkan tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Sebutkan tanda-tanda kiamat yang sudah Yang terjadi. telah terjadi maksudnya yang telah terjadi saat ini. Ya. Izin diskusi. Dan kelompok pertanyaan kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2, apakah di padang mahsyar kita saling mengenal satu sama lain? Jawabannya akan diberikan oleh Amel. Jadi di padang mahsyar itu suasananya yang menjelaskan bahwa keadaan tersebut begitu mengerikan seperti matahari yang panasnya begitu luar biasa seolah-olah berada di tepat di atas kepala kita dan jarak sejangkau tangan, begitu juga dengan keadaan yang lainnya. Keadaan dunia saja apabila ditimpa gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya, maka saat itu terjadi banyak mereka yang tidak lagi ingat keluarganya, teman, anaknya, suaminya, istrinya atau orang yang dikenalnya. Jadi intinya di padang mahsyar itu kita tidak saling mengenal. Jadi di padang mahsyar Masih pribadi. ada. Ada dasar hukum atau ayatnya? Tidak ada. Kira-kira sudah terima, paham? Ya. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3, apa yang disebut dengan pemimpin di traktor? Diktator. Diktator. Diktator apa yang disebut dengan pemimpin diktator? Bukan diktator. Terakhir. Pemimpin diktator. Ya. Yang akan dijawab oleh Aban. Jadi jawabannya pemimpin diktator itu pemimpin negara yang memerintah secara pemerintahan sendiri, menindas rakyatnya. Biasanya seorang diktator naik tahta dengan menggunakan kekerasan. Kayak naiknya dengan cara menjatuhkan orang lain. Tuh, boleh dijelaskan nggak yang lainnya? Pemimpin Dijelaskan. otoriter. Hmm. Seperti itu. Jadi nggak terima masukan dari orang lain. Yang jelas pemimpin diktator itu adalah pemimpin yang semau gue kumaha aing. Kumaha aing gue, ya. Gitu ya. Pokoknya Egois. nggak mengenal dari orang lain gitu. Bagus banget loh. Ya. Dari kelompok 3 apakah sudah jelas? Ya. Selanjutnya dari kelompok 4, apa yang bisa menyelamatkan kita dari Ya'juj dan Ma'juj? Yang akan dijawab oleh Dwifa. Jadi cara selamat dari Yajud dan Majud berbeda dengan cara selamat dari Dajjal. Hanya satu saja, yaitu lari dan sembunyi, tutur Ustadz Zulkifli. Yajud dan Majud tidak mempan dengan ayat dan doa. Dia tidak akan getar dibacakan Al-Quran 30 juz sambungannya. Jadi intinya tuh kita cuma bisa lari dan sembunyi dari Ya'juj dan Ma'juj. Itu menurut Ustadz Zulkifli. Apakah sudah jelas kelompok 4? Sudah. Selanjutnya dari kelompok 5 pertanyaannya, tanda-tanda kiamat apa yang sudah terjadi sekarang? Yang akan dijawab oleh Zahara. Yang pertama itu kayak
kayak banyak menyebarkan zina, terus kayak musik, terus musik, lagu, nyanyian itu dianggap halal, terus kayak terjadi bermacam banyak fitnah gitu. Terus contohnya kayak minum-minuman itu yang terjadi sekarang. Cukup jelas? Sudah cukup jelas. Kelompok 5. Ini kan apa namanya? Yang ditanyakan apa tadi? Karena Kiamat yang terjadi sekarang, yang sudah terjadi sekarang. Ya, sebenarnya memang banyak penyimpangan terutama ya. Ada yang diantaranya tuh perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, beda lagi justru ada. Iya, perempuan jadi laki-laki itu seperti apa? Nah, justru banyak sekali yang dilanggar. Apa? Rambut pendek, ya kan? Tomboy apa ya? Yang biasanya celana dulu tidak ada, sekarang sudah pakai celana biasa. Ya, berhijab tapi hijabnya bukan hijab yang sebenarnya. Yang namanya hijab itu adalah menyeluruh keseluruhan dengan kecuali dengan telapak tangan dan menutupi aurat dan tidak membentuk tumpukan tubuh. Nah, itu sudah pelanggaran semacam itu. Ya. Sebenarnya banyak sekali tanda-tanda yang telah terjadi sekarang ini. Udah? Terus? Harus, udah semua dah. Ya, jadi gimana coba kesimpulan? Kesimpulannya dari kelompok 2, apakah di padang mahsyar itu saling mengenal atau sama lain atau tidak? Jawabannya adalah tidak, kita tidak saling mengenal satu sama lain. Dari kelompok 3, apa yang disebut dengan pemimpin di Timor adalah pemimpin yang otoriter, yang kemauan tersendiri dan tidak mau mendengarkan omongan orang lain, pendapat orang lain. Dari kelompok 4, apa yang bisa menyelamatkan kita dari Ya'juj dan Ma'juj? Jawabannya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari Ya'juj dan Ma'juj. Kita hanya bisa lari dan bersembunyi. Dari kelompok 5, tanda-tanda kiamat apa yang sudah terjadi sekarang, yaitu yang tadi disebutkan oleh Bapak Nasruddin. Bapak Nasruddin, contohnya yang cewek jadi cowok atau cowok jadi cewek, atau ada yang cowok sama cowok, cewek sama cewek, perzinahan dan segala macamnya. Sudah cukup jelas presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.